Sejarah gudang garam. Dari usaha rumahan ke raksasa rokok nasional. Gudang Garam adalah salah satu produsen rokok terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Didirikan di Kediri, Jawa Timur, pada tanggal 26 Juni tahun 1958, perusahaan ini tumbuh dari industri rumahan menjadi pemain raksasa dalam industri tembakau nasional dan internasional. Di balik nama besar Gudang Garam, tersembunyi kisah tentang kerja keras, ketekunan, dan transformasi sosial ekonomi di Indonesia pasca kemerdekaan. Awal mula, dari buruh menjadi pengusaha. Pendiri Gudang Garam adalah Surya Wonowidjoyo, nama lahir, Choa Ing Hawi, seorang perantau keturunan Tionghoa dari Fujian, Tiongkok, yang sejak muda bekerja sebagai buruh di pabrik rokok Cap 93 milik pamannya, di Kediri. Dari pengalaman tersebut, Surya memahami seluk-beluk industri kretek, jenis rokok khas Indonesia yang terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh. Setelah keluar dari Cap 93 karena perbedaan visi, Surya mendirikan usaha rokoknya sendiri pada 1958. Nama Gudang Garam dipilih karena dianggap membawa makna keberkahan dan kelimpahan rezeki. Gudang menyimbolkan tempat menyimpan, sementara garam melambangkan kebutuhan dasar masyarakat. Pertumbuhan dan strategi bisnis. Di awal operasinya, Gudang Garam memproduksi rokok secara manual dengan bantuan sejumlah pekerja lokal. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, usahanya berkembang pesat. Salah satu kekuatan Gudang Garam adalah inovasi di bidang produksi dan distribusi, serta kemampuan membina loyalitas di antara para pekerjanya. Pada 1969, Gudang Garam sudah memiliki lebih dari 10.000 karyawan. Perusahaan ini menjadi pionir dalam memberikan jaminan kesehatan, pendidikan, dan perumahan bagi para pekerjanya, sebuah pendekatan sosial yang langka pada masa itu dan menciptakan ikatan emosional antara perusahaan dan masyarakat Kediri. Menjadi perusahaan nasional, Gudang Garam resmi menjadi perseroan terbatas, atau PT, pada tahun 1971 dan semakin memantapkan posisinya di pasar rokok Indonesia. Produk-produk seperti Gudang Garam Merah dan Gudang Garam Filter menjadi ikon di kalangan perokok kretek. Tahun 1990, Gudang Garam mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, membuka diri pada investasi publik dan memperkuat transparansi perusahaan. Penerus dan modernisasi. Setelah wafatnya Surya Wonowidjoyo pada 1985, tongkat estafet kepemimpinan berpindah ke putranya, Rahman Halim, yang membawa perusahaan masuk era modern. Di bawah kepemimpinannya, Gudang Garam mengadopsi sistem produksi modern, ekspansi pasar, dan diversifikasi bisnis. Pada era tahun 2000, Gudang Garam menghadapi tantangan besar, mulai dari penurunan jumlah perokok, tekanan regulasi, hingga persaingan ketat dari perusahaan global seperti Philip Morris dan British American Tobacco. Namun perusahaan ini tetap bertahan sebagai produsen rokok terbesar kedua di Indonesia, di bawah PT HM Sampurna. Jejak sosial dan budaya. Gudang Garam tidak hanya dikenal sebagai perusahaan rokok, tetapi juga sebagai aktor penting dalam ekonomi dan budaya Kediri. Selain menyediakan lapangan kerja bagi puluhan ribu orang, perusahaan ini juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kegiatan sosial di daerah tersebut. Namun, di tengah sorotan soal kesehatan publik dan gaya hidup sehat, Gudang Garam juga menghadapi kritik sebagai simbol dari industri yang menjual adiksi. Polemik ini masih menjadi tantangan besar hingga hari ini. Sejarah Gudang Garam adalah potret transformasi Indonesia,
dari era kolonial ke republik, dari ekonomi agraris ke industri, dari perusahaan keluarga ke korporasi nasional. Di balik asap rokok yang kontroversial, Gudang Garam adalah kisah nyata tentang bagaimana kerja keras dan visi bisnis bisa membangun warisan besar di tanah air. Surya Wonowitjoyo, visioner di balik Gudang Garam. Nama asli dan latar belakang. Surya Wonowitjoyo lahir dengan nama asli Choa Ing Hawi pada tahun 1923 di kota Fujian, Tiongkok. Ia merupakan keturunan etnis Tionghoa yang bermigrasi ke Hindia Belanda, Indonesia, bersama keluarganya pada usia muda. Keluarganya termasuk golongan perantau yang berusaha membangun kehidupan baru di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Kediri, Jawa Timur. Sejak kecil, Surya dikenal memiliki etos kerja tinggi dan rasa ingin tahu yang besar. Pendidikan formalnya tidak panjang, namun ia banyak belajar dari pengalaman hidup, terutama saat bekerja di pabrik rokok milik pamannya. Meniti karir di industri rokok. Surya muda memulai karirnya sebagai buruh di pabrik rokok Cap 93 milik pamannya di Kediri. Dari pekerjaan itu, ia mulai memahami proses pembuatan kretek, rokok khas Indonesia yang menggunakan campuran tembakau dan cengkeh. Ia belajar teknik produksi, distribusi, hingga strategi pemasaran secara otodidak. Namun, perbedaan visi bisnis antara dirinya dan sang paman membuatnya memutuskan keluar dari perusahaan tersebut. Pada tahun 1958, dengan modal kecil dan semangat besar, Surya mendirikan usahanya sendiri dan menamai perusahaan barunya dengan nama Gudang Garam, nama yang dipercaya membawa makna keberkahan dan rezeki. Mendirikan PT Gudang Garam. Dengan hanya sekitar 50 pekerja awal, Surya mulai memproduksi rokok secara manual di Kediri. Produk pertamanya menyasar segmen masyarakat kelas pekerja. Dalam waktu relatif singkat, merek Gudang Garam mulai dikenal luas karena kualitas rasa dan aroma khasnya. Inovasi dan kedekatannya dengan pekerja menjadi kunci sukses awal perusahaan. Pada tahun 1971, Gudang Garam berubah menjadi perseroan terbatas dan terus berkembang pesat. Perusahaan ini tidak hanya menjadi produsen rokok, tetapi juga menciptakan ekosistem sosial ekonomi yang kuat di Kediri. Ribuan orang dipekerjakan, dan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan bagi karyawan mulai dibangun. Gaya kepemimpinan. Surya dikenal sebagai sosok yang visioner, rendah hati, dan sangat peduli terhadap karyawan. Ia tidak banyak tampil di publik, namun dihormati oleh para pekerjanya. Filosofi manajemennya sederhana, memperlakukan karyawan seperti keluarga dan menjaga kualitas produk secara konsisten. Ia tidak tertarik mengejar popularitas atau gaya hidup mewah. Ia lebih fokus pada pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan lingkungan sekitar. Akhir hayat dan warisan. Surya Wonowitjoyo wafat pada tahun 1985 dalam usia 62 tahun. Kepemimpinan perusahaan kemudian dilanjutkan oleh anaknya, Rahman Halim, yang kemudian memperluas skala bisnis dan menjadikan Gudang Garam sebagai perusahaan rokok kedua terbesar di Indonesia setelah HM Sampurna. Hingga hari ini, warisan Surya Wonowitjoyo tetap hidup dalam bentuk PT Gudang Garam Terbuka, serta dalam memori masyarakat Kediri sebagai tokoh besar yang membangun kota dengan tangan dan visinya sendiri. Fakta menarik, Surya dikenal jarang tampil di media dan lebih banyak bekerja di balik layar. Ia diyakini sebagai salah satu pengusaha terkaya di Indonesia pada zamannya, namun hidup sederhana. Filosofi, merakyat,
Nya menjadikan Gudang Garam salah satu perusahaan dengan ikatan kuat antara manajemen dan pekerja. Nama Wonowit Joyo sendiri merupakan bentuk penyesuaian nama Tionghoa ke nama Indonesia setelah masa Orde Baru menggalakkan asimilasi nama etnis Tionghoa.